Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia darinya. Kita dapat bersilaturahmi, dapat terhubung kembali di dalam siaran Puja TV yang mudah-mudahan membawa pencerahan bagi kita di dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kehidupan sehari-hari dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, sebagai bagian dari umat Islam, sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Inna dina indallahil Islam, hanya saja agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Setiap nabi yang mendakwahkan risalah tetap membawa agama Islam, namun tentu saja dengan syariat yang berbeda-beda. Dan khusus bagi kita umat Islam yang hidup dan bermenaung di negeri Aceh Darussalam yang tercinta ini, sudah memperlakukan syariat Islam terhitung 2 dekade lebih, 20 tahun lebih yang lalu. Namun sayangnya sampai dengan saat ini kita tidak merasakan perubahan yang signifikan di dalam pelaksanaan syariat Islam, kecuali apa yang diwariskan oleh orang-orang tua kita di masa lalu, kehidupan bermasyarakat di dalam bingkai-bingkai syariat yang sudah mentradisi dalam masyarakat. Bukan sesuatu yang baru berdasarkan kanun, yang berdasarkan undang-undang. Maka tentu bagi kita sebagai seorang muslim yang peduli kehidupan dunia dan berorientasi pada kehidupan akhirat, seharusnya menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa pelaksanaan penerapan syariat Islam yang sudah 2 dekade ini tidak membawa perubahan yang signifikan? Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita mendapatkan sebuah pencerahan, walaupun bukan sebuah jawaban yang benar-benar mutlak, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya pemilik kebenaran yang mutlak. Tapi kita berusaha untuk berkontribusi dan memberikan sedikit apa yang mungkin bisa dilakukan baik oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Saya beberapa kali di dalam tulisan di media sosial, juga di dalam kajian, di dalam dakwah menyatakan, kalaulah kita analogikan Aceh ini sebagai sebuah toko yang menjual produk-produk, maka toko yang bernama Aceh ini membawa brand syariah. Syariah sebagai sebuah brand, dia mempunyai banyak sekali produk. Ada produknya itu di bidang fikih, ada produknya itu di bidang akidah, ada produknya itu di bidang akhlak. Dan tentu saja ketika kita datang ke pasar, ke mall, ke pertokoan, setiap toko yang menjual produk, mereka itu mempunyai sebuah etalase. Di tempat itulah mereka pajang produk-produk unggulan yang mungkin kemungkinan besar akan menarik perhatian orang yang melintas dan berlalu lalang. Sayangnya, sebuah toko yang bernama Aceh yang menjual brand syariah sudah 20 tahun lebih berjalan, ternyata kita belum mempunyai etalase untuk memajang produk. Apa yang terjadi? Selama ini yang dikenal dari brand syariah di Aceh adalah produk-produk gagalnya. Dalam hal ini tentu saja uqubat, ada eksekusi hukuman pidana syariat ataupun jarimah yang ekstrim dipandang oleh orang lain. Padahal itu adalah pembenahan dari produk-produk gagal dari etalase syariah. Oleh karena itulah di dalam berbagai buku yang kita baca tentang peradaban dunia, dari berbagai tontonan di televisi yang menjelaskan tentang kehidupan manusia, setiap peradaban dia punya etalase. Dan etalase utama peradaban di sebuah negeri ada di 2 tempat. Yang pertama adalah pasarnya dan yang kedua adalah jalan rayanya.
tempat yang diakses oleh semua golongan masyarakat, oleh semua tingkatan elemen masyarakat. Di situ bertemunya antara orang kaya dengan orang miskin, antara pejabat dengan rakyat, antara bangsawan dengan rakyat jelata. Maka seharusnya Aceh oleh pemerintahnya memfokuskan penerapan syariat di dua etalase. Yang pertama jalan raya dan yang kedua pasar. Bagaimana menjadikan pasarnya itu tertib, bagaimana menjadikan pasarnya itu bersih, demikian pula jalan rayanya itu bebas dari hambatan-hambatan yang tidak terkait dengan lalu lintas. Kita tidak ingin melihat di jalan raya itu ada orang yang membuat lapak untuk berjualan. Kita tidak ingin melihat di jalan raya tersebut ada orang-orang yang melintas dengan secara yang ugal-ugalan. Kita tidak ingin melihat di jalan raya tersebut ada orang yang tidak menghargai hak-hak orang lain ketika melintas. Kita ingin melihat pasar dan jalan raya tersebut menjadi cerminan dari pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di negeri kita yang sudah 2 dekade berjalan. Maka oleh karena itu, sebagai ajaran yang mulia dan komprehensif, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70-an ataupun 60-an cabang. Ragu dalam periwayatan ini bukan datang dari Rasulullah, melainkan dari perawi hadisnya. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, sepakat antara Imam Bukhari dan Muslim untuk merawikannya. Ada 60-an atau 70-an cabang. Fa'afdaluha, yang paling utama dari cabang iman tersebut adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang iman tersebut adalah imatatul adza anit thariq. Frasa ini sering kita dengar dalam pengajian, dalam ceramah. Sayangnya oleh para mubaligh, oleh para ustadz, mereka persempit makna imatatul adza anit thariq hanya dengan pengertian, penerjemahan memindahkan duri dari jalan. Apa yang terjadi? Akhirnya orang fokus pada duri saja, sekalipun aktivitas mereka mengganggu aktivitas di jalan raya. Ini yang perlu kita luruskan. Maka imatatul adza anit thariq, arti yang sebenarnya adalah menghindarkan gangguan dari jalan. Kita ketika berada di atas badan jalan harus berpikir untuk bagaimana semaksimal mungkin meminimalisir terjadinya gangguan terhadap orang lain yang melintas dan orang lain yang beraktivitas. Jangankan kita berjualan pasang lapak di atas badan jalan, bahkan sekedar parkir saja tidak tertib, itu sudah mengganggu kenyamanan orang berlalu lintas, dan itu menafikan bahagian yang paling rendah dari barometer keimanan. Apalagi sampai melalui lintas dengan cara yang ugal-ugalan yang mengancam keselamatan jiwa orang lain. Maka ini menjadi barometer yang paling rendah. Sayangnya setelah 20 tahun perjalanan syariat Islam, jalanan di Aceh tidak termasuk kategori yang beriman tersebut. Kita masih sering mendapati orang yang parkir sembarangan. Kita masih sering mendapati orang yang melakukan aktivitas yang tidak terkait dengan lalu lintas di jalan raya. Mulai dari minta sedekah, baik itu untuk personal ataupun untuk komunal, baik untuk kegiatan-kegiatan pribadi ataupun untuk komunitas. Termasuklah diantaranya yang meletakkan celeng-celeng dan tabung amal di atas badan jalan untuk mengais-ngais sedekah. Dan itu bertentangan dengan syariat karena jalan tidak dibangun untuk tujuan tersebut. Ini contoh sederhana. Maka sekarang kita bertambah lagi beban kita di jalan raya. Ketika malam hari kita melintas, sering kita dapati orang-orang yang berkendaraan seolah-olah tidak paham bahwa di kendaraan yang mereka kemudikan, di mobil ataupun di sepeda motor, ada petunjuk tentang lampu tinggi dan lampu rendah. Dan itu akan kita bahas pada pertemuan ini sampai dengan tuntas insya Allah. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Para pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita untuk insya Allah akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih. Para pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah membicarakan tentang cabang-cabang iman yang 70-an ataupun 60-an. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena tentu saja seorang manusia diakui sebagai seorang mukmin ketika dia mengucapkan kalimat syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tanpa kalimat tersebut, setinggi apapun kualitas amalan kita menjadi haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang non-muslim yang mereka melakukan kebaikan, yang mereka memberikan donasi dalam jumlah miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, sampai triliunan rupiah. Sedekahnya itu luar biasa, tidak memandang agama, tidak memandang sekte, tidak memandang mazhab. Mereka hanya melihat dari sisi kemanusiaan. Mereka sumbang dalam jumlah yang luar biasa mencengangkan. Allah Ta'ala sangat adil. Setiap amalan yang kita lakukan dijamin dan digaransi bahwa itu akan kita lihat nanti di akhirat. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar zarah, dia akan melihat kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar zarah, dia pasti akan melihat keburukan tersebut. Indahnya bahasa Al-Quran, Allah menyatakan bahwa dia akan melihat, bukan akan mendapatkan. Untuk mendapatkan fadilah dari kebaikan, tentu ada syarat keimanan. Tapi untuk sekedar melihat, orang non-muslim yang berbuat baik pun akan melihat pahalanya. Tapi itulah yang Allah sebutkan di ayat yang tadi kita baca sebelumnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami datangkan semua amalan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. Setelah mereka lihat pahala-pahala tersebut, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu yang ditiup angin, yang berterbangan. Ini bagi orang-orang yang non-muslim. Maka iman kalimat syahadat itu menjadi cabang yang paling tinggi yang membedakan antara kedudukan kita sebelumnya sebagai non-muslim dengan kedudukan kita setelahnya menjadi seorang yang mukmin dan muslim. Ini cabang utama. Cabang yang kedua yang kita jelaskan pada segmen sebelumnya adalah tentang bagaimana iman ini, cabang yang paling rendahnya, menjadikan jalanan itu mudah diakses dan bebas dari gangguan orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi untuk menjamin semuanya itu kita perlu belajar tertib berkendaraan. Maka di dalam Islam 14 abad yang silam, sebelum manusia mengenal lalu lintas yang modern, Nabi sudah tegur sahabat-sahabat beliau yang hobi nongkrong di tepi jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Jauhilah kebiasaan duduk-duduk di tepi jalan. Ditanya oleh para sahabat ini yang punya kebiasaan kongkol di tepi jalan. Ya Rasulullah, ma min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Ada masalah apa dengan duduk kami di tepi jalan? Kami kan cuma nongkrong-nongkrong saja, ngobrol saja dengan kawan-kawan. Melihat keengganan sahabat-sahabatnya, maka Nabi berikan arahan. Fa in abaitum illal majlisa. Kalau kalian ngotot juga memilih untuk tetap duduk di tepi jalan, fa atut tariqa haqqah. Berikan hak-hak jalan, tunaikan hak-hak jalan. Heran mereka. Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah. Lalu apa hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Nah, dijelaskanlah oleh Nabi. Dimulai dari raddul basar, menahan pandangan mata. Kalau duduk tepi jalan, jangan tujuannya untuk cuci mata, melihat setiap orang yang melintas, setiap orang yang lewat. Jaga pandangan mata. Raddul basar, tundukkan pandangan mata. Yang kedua, raddus salam. Kalau ada yang melintas mengucapkan salam, Anda berkewajiban untuk membalas salam tersebut. Lalu apa lagi? Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf. Menyuruh orang untuk berbuat baik. Ketika melihat ada yang melintas melanggar syariat, kita tegur dia. Ketika ada yang melintas, ada hal-hal yang positif yang dapat dilakukan, tidak dilakukan, kita berikan arahan kepadanya. Wan nahyu 'anil munkar, kita cegah ia dari berbuat mungkar. Mungkin untuk ukuran kita di Aceh yang bersyariat Islam, ketika kita melihat ada yang melintas pakai celana pendek, kita tegur. Abang, ini kok pakai celana pendek, ini kan nampak aurat. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ada yang kebut-kebutan di jalan, kita tegur. Mungkin ketika kesempatannya memungkinkan, sangat tidak layak ketika dia sedang kebut-kebutan tersebut, saat itu kita ingatkan, sudah pasti suara kita tidak terdengar. Ketika bertemu di kesempatan yang lain, orang yang kita kenal, orang yang kita tahu pernah mempraktikkan kebut-kebutan di jalan, kita sapa dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kok kamu kebut-kebutan di jalan? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Bagaimana
bagaimana bila menyebabkan orang lain celaka? Bagaimana kalau nanti kamu yang celaka? Ada amrul bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan ditutup oleh Nabi dengan pernyataan wa imatatul adza 'anit thariq, dan menghindarkan gangguan di jalan. Kalau kita sedang duduk di jalan lalu kita perhatikan ada yang parkir sembarangan, kita tegur. Bila ternyata orang yang memarkirkan kendaraan sudah tidak berada di tempat, maka kita yang turun tangan untuk merapikan parkiran kendaraan tersebut agar tidak mengganggu orang-orang yang melintas. Ini hal yang sederhana tentang cabang iman yang kedua. Lalu Nabi menutup yang ketiga. Apa kata beliau? Wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Maka dalam berbagai kesempatan Nabi sering mengulang-ulang kalimat inna mimma adrakathul umamu minan nubuwatil ula. Sesungguhnya nasihat yang masih diingat-ingat oleh umat sekarang dari nabi-nabi yang terdahulu adalah idza lam tastahyi, kalau kamu sudah tidak punya malu, fasna ma syi'ta, maka silahkan berbuat suka-suka kamu. Maka barometer keimanan itu tercermin dari rasa malu yang terpelihara. Ketika kita merasa melakukan sesuatu tidak sesuai dengan norma masyarakat, kita merasa malu. Ketika kita melakukan sesuatu terasa bahwa itu tidak sesuai dengan standar syariat, kita merasa malu. Maka malu untuk hal yang demikian dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-haya. Sedangkan yang paling sering kita praktekkan adalah malu yang satunya lagi, yang dalam bahasa agama disebut dengan khajal. Apa itu khajal? Orang malu melakukan sebuah kebaikan hanya karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan. Kita melihat bagaimana anak-anak muda sekarang tidak lagi mencari nafkah secara produktif. Mereka tidak berani untuk menjadi pedagang, untuk berjualan walaupun dengan cara asongan. Kenapa? Karena malu katanya. Saya tanya, kenapa kamu nggak jualan? Malu, Pak. Malu demikian tidak dipuji dalam agama. Itu tidak disebutkan dengan kata-kata al-haya, melainkan dengan pilihan al-khajal. Malu untuk melakukan kebaikan. Ketika azan berkumandang, orang lain datang ke masjid untuk salat. Ditanya, kamu kok nggak datang ke masjid untuk salat? Jawabannya malu, Pak. Malu seperti ini dalam bahasa agama tidak terpuji. Itu disebut dengan kata-kata al-khajal. Maka yang diapresiasi oleh agama adalah malu dengan kata al-haya. Ketika ada sebuah kesalahan, ketika ada sebuah keburukan, ketika ada sebuah aib, apakah salah, buruk, dan aib tersebut menurut sudut pandang agama, ataukah salah, buruk, dan aib tersebut menurut standar norma masyarakat? Maka orang yang malu melanggar aturan-aturan tersebut dalam agama disebut dengan kata al-haya, dan itu adalah bahagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga aura malu tersebut. Jadi orang-orang tua kita di masa lalu, setiap kali anggota keluarganya, anaknya, kerabatnya akan merantau, apakah menuntut ilmu atau merantau mencari nafkah, nasihat mereka hanya satu saja. Nah, silahkan kamu menuntut ilmu di mana saja. Bodoh tidak mengapa. Yang penting jangan bikin malu keluarga. Ketika anak-anaknya merantau untuk mencari nafkah, diberikan nasihat satu saja. Nah, silahkan cari nafkah di mana saja, dengan usaha apa saja. Nggak kaya nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin malu keluarga. Itu nasihat orang-orang tua dulu saat kita akan merantau. Tapi sekarang ini ketika kita merantau menuntut ilmu, sarannya menjadi sangat terbalik. Nah, kuliahlah ya. Yang penting IPK-nya tinggi, caranya terserah. Ketika anak-anaknya merantau untuk mencari nafkah, diberikan nasihat. Nah, carilah uang sampai banyak sehingga kamu jadi orang kaya, caranya terserah. Maka mulailah orang berpikir menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan ini menjadi PR bagi kita untuk kita selesaikan. Dan Islam mengajarkan ibda' bi nafsika tsumma biman ta'ulu, mulailah dari dirimu dan dari orang-orang yang kepentingannya ada dalam kekuasaanmu. Hadirin dan para pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, kita akan bertemu pada segmen berikutnya. Terima kasih. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada yang menonton siaran dan tayangan ini, alhamdulillah kita bertemu pada segmen yang ketiga di kajian kali ini. Kita masih mengangkat tema tentang bagaimana memulai syariat Islam. Kita mengangkat hadis Nabi tentang cabang iman yang 60-an atau 70-an cabang. Ini seharusnya menjadi perhatian dan barometer bagi kita ketika ingin menjadikan Aceh ini sebagai negeri yang berdaulat syariat, bukan hanya sebatas bersyariat yang tertulis dalam regulasi dan qanun. Kita ingin syariat yang berdaulat, yang terasa di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Masyarakat kita sudah sangat haus
tentang bagaimana Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Maka syariat Islam seharusnya dimulai dengan bagaimana menjadikan masyarakat ini mapan dan kaya. Kaya bukan berarti banyak materi, tetapi kaya dalam arti kebutuhan mereka terpenuhi. Al-ghina, terpenuhinya segala kebutuhan. Maka sayangnya, ketika kita awal-awal deklarasikan syariat Islam oleh pemerintah melalui DPRA-nya, melalui pejabat eksekutifnya, kanun yang dihasilkan yang pertama adalah kanun yang kontraproduktif. Kanun tentang khalwat, kanun tentang maisir, kanun tentang zina, khalwat, tadi ada maisir, kemudian ada khamar, satu lagi minum arak. 3 kanun. Kita tahu bahwa itu memang dosa besar, tetapi yang harus kita pahami, tidak serta-merta orang terjerumus kepada zina, tidak serta-merta orang terjerumus kepada perbuatan judi, dan tidak serta-merta orang minum arak. Itu adalah efek dari tidak terpenuhinya 3 kebutuhan dasar. Tidak terpenuhinya penyaluran hasrat biologis seorang suami terhadap istri. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menikahi seorang wanita disebabkan karena mas kawin tinggi dan penghasilan ekonomi terbatas. Lalu terjadilah perbuatan zina. Yang kedua, kanun tentang maisir, perbuatan judi. Orang-orang yang berjudi tersebut sebahagiannya ada yang karena memang sekedar iseng saja. Itu kita melihat di kalangan orang-orang kaya. Mereka berjudi dalam angka yang puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran rupiah. Bagi mereka berjudi itu hanya pelampiasan hobi. Sedangkan masyarakat kita yang ekonomi menengah ke bawah itu berjudi untuk mendapatkan rezeki. Mereka pertaruhkan rezeki yang halal yang sudah mereka dapatkan dengan peras keringat, dengan banting tulang, hanya untuk bermain judi slot, bermain judi online. Ini perbedaan yang sangat kontras. Orang-orang kaya itu mereka memang mengalokasikan sebahagian dari keuntungan rezekinya untuk berjudi. Bagi mereka itu semacam senang-senang, bukan untuk mendapatkan rezeki. Ini sangat berbeda filosofinya dengan saudara-saudara kita yang prasejahtera, yang miskin ini. Mereka berjudi untuk mendapatkan kekayaan. Yakinlah, tidak ada orang yang kaya dari bermain judi. Maka pernah tanya, kenapa mereka bermain judi? Salah satu sebabnya karena tidak terbukanya lapangan kerja yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Lalu mereka terjerumus dalam keadaan frustasi, dalam keadaan pikirannya galau, maka mereka mencari pelampiasan dengan mengkonsumsi zat-zat adiktif, zat-zat psikotropika, dan narkotika. Mungkin yang paling terjangkau di masyarakat kita di Aceh ini adalah ganja. Minuman keras mungkin biayanya mahal, akhirnya mereka mencari miras yang oplosan, lalu berdampak pada kematian, membahayakan keselamatan nyawa karena tidak mengikuti standar kesehatan. Ini kontraproduktif. Seharusnya ketika kita memulai syariat Islam, kita berpikir bagaimana orang Islam di Aceh itu makmur kehidupannya, terpenuhi kebutuhannya, bagaimana menjamin lapangan kerja, bagaimana menjamin pendidikan, bagaimana menjamin kehidupan berkeluarga tersebut mudah, murah, dan terjangkau. Maka ketika kita tidak fokus kemana arah syariat, kita hanya sibuk bertindak untuk menangkapi orang-orang yang melanggar syariat. Kita sudah menghukum cambuk selama 20 tahun lebih orang-orang yang berzina. Pertanyaannya, apakah tindakan khalwat itu makin berkurang? Tidak. Mereka sekarang bahkan berkhalwat di tempat ramai. Bayangkan di jalan raya, di depan mata pandangan publik, mereka bermesra-mesraan di atas kendaraan layaknya Romeo dan Juliet. Padahal itu di Aceh, dilakukan oleh anak-anak Aceh, yang orang tuanya adalah Aceh, ayahnya Aceh, ibunya Aceh, makan di tanah Aceh, hidup di tanah Aceh, meninggal di tanah Aceh. Bagaimana mereka bisa melakukan ini secara terbuka dan luput dari tanggung jawab pemerintah? Maka kita lupa bahwa syariat Islam tidak dimulai dengan hukum cambuk, tapi syariat Islam dimulai bagaimana memberikan kesejahteraan. Karena itulah kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih, dari 4 kajian fikih, mulai dari rubu' ibadat, rubu' muamalat, rubu' munakahat, kemudian ada rubu' jinayat. Seperempat yang pertama berbicara tentang ibadat, mulai dari bab bersuci, pembahagian air, kemudian tentang salat, puasa, zakat, dan haji. Berpindah kepada rubu' muamalat, bagaimana menggerakkan ekonomi, mulai dari bab jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, simpan menyimpan, pinjam meminjam, dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam rubu' munakahat, orang yang sudah mapan ekonominya baru meningkat kepada kehidupan berumah tangga. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian mampu untuk hidup berumah tangga, kawinlah.
maka tentu ada kemampuan ekonomi. Ketika sudah masuk dalam bab munakahat, maka nanti ada bahagian akhir disebut dengan rubu' jinayat. Ketika orang sudah berkeluarga, tiba-tiba ekonominya rusak, mungkin disebabkan karena resesi ekonomi, mungkin disebabkan karena tertipu di dalam bisnis, atau faktor-faktor yang lain. Terjadilah kriminalitas, dia menangkap orang yang sudah berbuat jahat kepadanya, mencuranginya, mungkin diajak kawan-kawannya untuk mengeroyoknya, mengancamnya, maka terjadilah tindakan pidana. Baru bahagian akhir itu berbicara tentang jinayat, tentang apa saja jarimah di dalam Islam, pidana di dalam Islam, lalu apa saja tindakan hukum yang diambil, mulai dari qisas, rajam, cambuk, potong tangan, dan lain sebagainya. Maka baru kita dapati di dalam kitab fikih tentang jinayat, tentang hukum cambuk, itu pada bahagian akhir dari kitab fikih. Dan kitab fikih itu ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini dibaca dari kanan, berakhir di kiri. Entah karena barangkali oleh para pengambil kebijakan, mereka membacanya dari kiri sampai ke kanan. Maka ketemulah dengan bab jinayat lebih dahulu, bukan dengan bab ibadat, bukan dengan bab muamalat, dan bukan dengan bab munakahat. Itu menjadi problematika bagi kita dalam menghidupkan syariat Islam di Aceh yang mulia ini. Sudah 20 tahun lebih kesibukan kita hanya menangkap orang yang khalwat. Kesibukan kita hanya untuk menangkap orang yang berjudi. Kesibukan kita hanya untuk menangkap orang yang minum arak. Dan celakanya, untuk menghukum mereka, mengeksekusi hukuman cambuk tersebut perlu biaya yang besar. Jutaan rupiah, puluhan juta rupiah. Padahal andai kata kita batalkan hukuman cambuk tersebut, kita fokuskan anggaran hukuman cambuk untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka sungguh sudah jauh-jauh hari Aceh ini mencapai tujuan syariat sebagai negeri yang bermartabat, rakyatnya yang kaya, terpenuhi kecukupannya, mereka berkeluarga, berketurunan, mendapatkan penghasilan ekonomi yang sehat, yang layak. Mereka tidak sempat untuk mabuk-mabukan. Maka kalaulah kita fokus pada pemberdayaan ekonomi lebih dahulu, yakinlah sebagaimana Rasulullah datang ke Madinah, disitulah turun ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Itu ketika berlaku syariat Islam di Madinah, dan ayat yang awal yang pertama turun tentang syariat adalah aturan tentang transaksi ekonomi, menggerakkan ekonomi, bukan tentang hukum jinayat. Ini yang kita sayangkan. Filosofi tentang kehidupan bersyariat di negeri ini tidak kita dapatkan dengan baik. Akhirnya 20 tahun berjalan, berlalu dalam kesia-siaan. Ketika dulu di awal-awal syariat Islam kita masih melihat euforianya luar biasa, hampir tidak kita dapati ada orang yang dengan tenang dan gampang untuk melanggar syariat di ruang publik. Tidak kita dapati ada orang-orang yang terbuka aurat di ruang publik, karena ada elemen-elemen masyarakat yang bergerak untuk menertibkan mereka. Tapi setelah 20 tahun berjalan, sulit mendapati satu akses jalan di Aceh ini yang kita berdiri di tepi jalan tidak melihat orang laki-laki yang pakai celana pendek dan tidak melihat orang perempuan yang terbuka auratnya. Sekarang semua orang merasa bebas untuk melakukan maksiat karena tidak ada tindakan yang terstruktur dan masif. Semua itu berjalan hanya secara sporadis saja. Begitu ada anggaran, turun sekali untuk patroli, kemudian selesai. Maka nauzubillah, kita sedang mempertaruhkan kemuliaan syariat dengan keteledoran kita. Akhirnya segala hal yang negatif di negeri ini yang jadi sasaran adalah syariat. Ambil itu syariat Islam, kalian menjadi provinsi termiskin. Ambil itu syariat Islam, kalian menjadi provinsi dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi. Ambil itu syariat Islam, kalian menjadi negeri yang paling korup. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal Islam berlepas diri dari korupsi, Islam berlepas diri dari kekerasan seksual, dan Islam berlepas diri dari kemiskinan. Maka Nabi sangat khawatir, kadal faqiru ayyakuna kufran, hampir-hampir saja orang fakir terjerumus kepada kekufuran. Maka hadirin para pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan narasi yang kita sampaikan dalam kesempatan kajian kali ini mengangkat diskusi-diskusi di tengah masyarakat bahwa ada sesuatu yang salah dalam penerapan syariat dan tidak telat bagi kita. Walaupun telat, better late than never, lebih baik telat daripada tidak sama sekali, untuk kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Dan mudah-mudahan Allah meridhai dakwah kita, pekerjaan kita, dan usaha kita untuk menegakkan syariatnya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Demikian kajian kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.